nama saya Suyon Hadi, NIM 0542817878. Di sini saya ingin mewawancarai dengan Bapak Zainal Bapak Kasun, Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Waibungguan. Di sini saya ada tugas Pak dari UT. Ini tentang mengumpulkan data mengenai bentuk-bentuk pengendalian sosial serta mekanisme pengawasan yang diterapkan dan berjalan di tengah masyarakat Desa Lempuyang Bandar. Seluruh jawaban yang Bapak berikan hanya digunakan untuk keperluan penyusunan laporan penelitian praktik. Atas ketersediaan dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Di sini saya ada pertanyaan Pak. Nomor 1, menurut Bapak apa saja bentuk pengendalian sosial yang paling sering diterapkan di lingkungan desa kita? Ini ada Pak soalnya Pak. Teguran lisan dari nasihat atau nasihat, sanksi adat tradisi, pemberian sanksi sesuai peraturan desa, penyelesaian melalui musyawarah. Yang mana Pak? Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zainal Abidin, Kepala Dusun 9 Mekarrejo, Desa Lempuyang Bandar, Kecamatan Waibungguan. Pertama, dampaknya yang pertama tadi teguran lisan atau nasihat, kemudian apabila tidak selesai baru kita musyawarahkan, diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara masyarakat dan perangkat desa melakukan pencegahan agar warga tidak melakukan pelanggaran atau perbuatan yang menyimpang? Jadi untuk mencegahnya kita sering menyampaikan sosialisasi di pertemuan-pertemuan, contohnya di pertemuan muda-mudi, ada di pertemuan perkumpulan di tiap-tiap RT atau di event-event acara-acara seperti yasinan, ada penekanan atau ini terus saya sampaikan di pertemuan-pertemuan. Baik Pak. Untuk pertanyaan ketiga Pak, bagaimana proses penyelesaian masalah atau perselisihan antar warga biasanya? Apakah sering diselesaikan secara kekeluargaan atau dilaporkan ke pihak berwajib? Oh iya. Jadi untuk penyelesaiannya kita lihat permasalahannya. Jadi kalau permasalahannya bisa kita selesaikan secara kekeluargaan, kita selesaikan dengan kekeluargaan. Tapi apabila terkait dengan kriminal tentunya kita akan laporkan, karena untuk mempersempit gerakan kriminal dan membuat nyaman warga sekitar. Untuk pertanyaan keempat Pak, siapa saja tokoh atau pihak yang dianggap paling berperan dalam melakukan pengendalian sosial di Desa Lempuyang Bandar? Misalnya kepala dusun, tokoh agama, tokoh adat, atau pemuka adat. Sebenarnya berperan semua. Sebenarnya berperan semua, termasuk tiap warga berperan, kemudian termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat berperan apabila ada kejadian yang menonjol, segera sampaikan ke RT, kemudian sampaikan ke saya. Apabila saya tidak sanggup menyelesaikan, akan saya sampaikan ke kelurahan, bagi keamanan. Untuk pertanyaan kelima Pak, apakah peraturan desa atau kepala dusun sudah cukup efektif untuk mengatur perilaku warga? Berikan alasannya. Peraturan desa sudah cukup, tinggal pengendalian di lapangan, tinggal cara kita menyampaikan dengan warga, tinggal kesadaran dari warga tersebut untuk menerima peraturan tersebut, supaya mereka paham dengan tujuan peraturan tersebut, supaya kita ini hidup rukun, aman, tentram. Untuk pertanyaan ke-6 Pak, jenis pelanggaran apa yang paling sering terjadi di lingkungan dusun Bapak dan bagaimana cara penanganannya? Ini pelanggaran mungkin terjadi seperti anak-anak sekolah yang sering larut malam nongkrong, jalan-jalan, nongkrong nggak karuan larut malam, kemudian ya saya ingatkan untuk
segera kembali ke rumah masing-masing. Kalau pelanggaran yang menonjol lain-lainnya sementara kosong. Baik, Pak. Untuk pertanyaan ketujuh, Pak, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap tingkah laku atau kegiatan warga di desa Lempuyang Bandar? Pengawasan langsung oleh tetangga, pengawasan melalui pertemuan rutin arisan, pengawasan oleh kelompok pemuda Karang Taruna, atau pengawasan oleh perangkat desa? Pengawasannya, Pak. Semuanya mengawasi. Yang jelas dari pertama pengawasan warga tetangga apabila ada hal menonjol. Jadi saya sampaikan supaya berani menyampaikan untuk benar, berani menyampaikan untuk baik. Jadi warga menyampaikan ke RT apabila ada hal menonjol, kemudian lanjut ke saya atau ke Linmas, kemudian apabila tidak selesai itu tadi kita lanjutkan ke kepala kampung. Untuk pertanyaan 8, Pak, apakah warga masyarakat berani melaporkan jika melihat ada perilaku atau perbuatan warga lain yang dianggap menyimpang atau melanggar aturan? Bagaimana sikap masyarakat terhadap pelapor? Sementara ini ada sebagian yang berani, ada sebagian yang tidak. Karena terkesan mereka berpikir kalau saya lapor akan tambah rumah. Jadi tugas kita aparatur kampung dengan RT, dengan Linmas untuk menyampaikan, untuk berani menyampaikan untuk benar dan berani menyampaikan kalau salah kita sampaikan salah supaya tujuannya bukan menjadi baik. Pertanyaan 9, Pak, sejauh mana keikutsertaan warga dalam mengawasi ketertiban umum, keamanan lingkungan, dan pelaksanaan kegiatan desa? Apakah warga cukup aktif, Pak? Alhamdulillah aktif, seperti ronda malam kita berjalan dari 7 RT dalam satu dusun ini berjalan semua, dan kejadian-kejadian kriminal jauh lebih berkurang. Kemudian kayak gotong royong ya kita aktif semua. Pertanyaan ke-10, Pak, apakah ada sanksi sosial atau respon dari masyarakat jika ada warga yang melanggar norma atau kebiasaan yang berlaku? Contohnya sosial. Seperti warga, ada beberapa warga yang tidak sama sekali mau peduli dengan kegiatan di dusun, kegiatan di RT seperti gotong royong atau ronda malam ada. Jadi kita ngatasinya, saya sebagai kadus menyampaikan ke Babin Kantimas, ke Babinsa, kemudian orang tersebut akan kita silaturahmi dari Babinsa, Babin Kantimas, dan saya silaturahmi menyampaikan, menanyakan apa kendalanya, kenapa bisa tidak berangkat ronda, tidak berangkat kerja bakti. Nanti kita menyampaikan apa kendalanya. Nah di situ tergantung kendalanya apa kan kita berikan solusi. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Pak. Apa harapan atau saran Bapak agar pengendalian sosial dan pengawasan masyarakat di Desa Lempuyang Bandar dapat berjalan lebih baik dan efektif ke depan? Sarannya untuk pengendalian Misalkan masyarakat, kalau pengawasan kan dari kampung, dari pihak kecamatan sudah cukup. Jadi kalau maunya saya ada keterbukaan dari warga dengan aparatur kampung. Jadi kita menyelesaikan permasalahan enak. Kadang yaitu tadi permasalahan dari warga, sebagian ada yang merasa takut dengan takutnya akan melebarnya permasalahan, takutnya resiko seperti apa. Kita sampaikan harapan saya ya keterbukaan dari warga, berani menyampaikan benar dan siap kita berbuat lebih baik. Baik, Pak, terima kasih. Demikian pertanyaan yang kami ajukan. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang Bapak berikan. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih juga. Audio Jungle.